Jadi minggu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan limit-limit tak hingga pada fungsi-fungsi aljabar. Perhatikan materi ini baik-baik agar kalian bisa memahami materi ini. Materi ini sebenarnya mudah, tapi ya proses untuk memahami materi itu sendiri yang akan saya utamakan di materi ini. Oke. Jadi pertama, kita harus mengenal dulu konsep tak hingga. Untuk mengenal konsep tak hingga ini saya menyarankan satu video. Jadi video ini ada di YouTube, silahkan dilihat ya di channel ini. Saya juga akan sertakan ini di Google Classroom agar kalian bisa menontonnya. Jadi bagaimana itu konsep tak hingga ya? Kalian sebaiknya nonton dulu video ini. Jadi durasinya cuma pendek, hanya 3 menit, tapi video ini sangat bermanfaat, jadi ya kalian tonton saja lah. Jadi setelah menonton video yang saya sarankan tadi, itu kalian sudah lebih siap untuk memahami seperti apa sih tak hingga di matematika itu. Jadi tak hingga bukanlah suatu bilangan. Tak hingga itu suatu konsep matematika. Jadi tak hingga itu bukan angka ya. Bukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang menyerupai tak hingga ya. Tak hingga itu bukan bilangan, tak hingga bukan angka. Dan tak hingga itu adalah suatu konsep matematika. Oke, jadi secara sederhana konsep ini bermakna misalnya sebagai berikut ya. Tak hingga itu seperti bilangan yang nilainya paling besar kemudian ditambah 1. Jadi ini hanya pemisalan ya, bukan seperti ini definisinya, tapi kurang lebih itu gambaran yang bisa kalian pikirkan. Jadi maksudnya kalau ada bilangan yang paling besar menurut kalian, bilangan tersebut ditambah 1 itulah tak hingga. Jadi misalnya kita sebut saja 1 juta adalah bilangan paling besar. Berarti ada bilangan lebih besar dari itu, yaitu 1 juta 1 misalnya. Tetapi setelah kita tahu bahwa 1 juta 1 itu paling besar, ada juga setelah itu kan ditambah 1. Jadi 1 juta 2. Kemudian ada lagi 1 juta 3. Jadi dia terus menerus ditambah 1 sehingga kalian tidak bisa memikirkan tak hingga sebagai suatu bilangan. Oke, simbol tak hingga. Jadi tak hingga itu punya simbol. Jadi simbolnya itu seperti ini. Oke, jadi mulai sekarang ingat baik-baik ya. Ini artinya tak hingga. Sebetulnya simbol ini cukup campur aduk dengan simbol tidak dapat didefinisikan. Secara konsep memang kalau kita belajar kalkulus, kita biasa menyebut ini tak hingga. Tapi misalnya kalau kita mempelajari teori bilangan dan lain-lain, itu kita menyebutnya tidak dapat didefinisikan. Pokoknya ini salah satu konsep yang paling membingungkan di matematika ya. Oke, pikirkan ini. Jadi sini kan 1 dibagi 1, hasilnya 1. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Kemudian ini pembaginya semakin besar ya. Jadi makin kesini makin besar. Oke. Nah, yang terjadi adalah hasil baginya semakin kecil. Ini kan 1, 0,1, 0,01, ya terus hingga di sini dia sangat-sangat kecil. Nah, jadi kesimpulannya adalah makin besar pembagi suatu bilangan, makin kecil hasil baginya. Jadi ini menggambarkan apa? Sekarang perhatikan ya, kalau misalnya bilangan itu sangat besar. Ini kan tak hingga itu bilangan yang sangat besar kan? Seperti tadi kan, bilangan terbesar ditambah 1, berarti ini sangat-sangat besar. Gitu. Nah, secara intuitif hasil pembagian ini akan mendekati berapa? Nah, ingat ya, pendekatan limit secara intuitif itu ada di materi 2, yang tabel ini. Oke, jadi di tabel itu kalian belajar untuk mendekati limit secara intuitif. Nah, kalau kalian kembali ke slide yang tadi, yang ini, jadi pembagian ini sedang mendekati 0, ya kan? Coba perhatikan. Yang ini. Jadi ini makin dekat ke 0. Kalau kalian melakukan pembagian dengan negatif tak hingga, itu akan terjadi hal yang sama ya. Dia akan mendekati 0. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah bilangan berapapun ketika dibagi tak hingga secara intuitif, ingat ya, karena tak hingga ini bukan bilangan, ini hanya pendekatan secara intuitif. Secara intuitif, dan simbol ini bermakna hampir sama dengan ya, bukan sama dengan. Jadi ini hanya pendekatan secara intuitif, kita hanya mengira-ngira bahwa apabila suatu bilangan dibagi dengan tak hingga,
itu akan mendekati 0. Oke, ini akan jadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan limit-limit tak hingga. Jadi mohon diingat baik-baik. Nah, selain ini kita juga memerlukan beberapa tambahan pelajaran tentang memodifikasi persamaan ya. Jadi misalnya seperti ini. Lihat ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari di persamaan linear ya. Jadi kita bisa memodifikasi suatu bilangan tanpa merubah bilangan itu. Lihat. Jadi misalnya kita mengalihkan 2/3 dengan 1. Ya, bilangan berapapun dikali 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri kan. Jadi 2/3 kali 1 itu sama dengan 2/3. Oke, 1 ini kita bisa rubah ke bentuk pembagian. Misalnya 1/1. 1/1 itu kan 1. Jadi 2/3 kali 1, ini kan 1. Hasilnya adalah 2/3 juga, tidak ada perubahan kan. Lalu, misalnya kita rubah ke bentuk yang lebih kompleks. Seperti ini misalnya. Nah, ini kan setengah bagi setengah, ya 1 juga kan. Jadi selama pembilang dan penyebutnya sama, seperti ini kan sama. Ini pembilang 1, ini penyebut 1. Ya ini 1/1 ya 1. Ini juga 1/2 bagi 1/2, ya hasilnya 1, karena kan pembilangnya sama dengan penyebutnya. Jadi tetap 2/3 kali 1/2 per 1/2, ya tetap 2/3, tidak ada perubahan. Jadi kita bisa memodifikasinya. Ini akan digunakan di mana ya? Kita akan menggunakannya sebentar ya. Kita lanjut lagi. Kita bisa kalikan dengan bentuk lain. Misalnya Y bagi Y. Selama ini sama, kan tetap hasilnya 1 ya. Jadi tidak ada perubahan. Atau seperti ini. Atau malah yang lebih rumit. Seperti ini. Tetap hasilnya sama. Yang penting pembilang dan penyebutnya itu sama. Gitu. Oke, sekarang kita akan mengerjakan contoh. Nah, ini limit tak hingga. Perbedaannya sini ya. Ini artinya X mendekati tak hingga. Nah, ini kan dibaca limit X kuadrat tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 per X kuadrat tambah X pangkat 5 dengan X mendekati tak hingga. Oke, jadi bukan lagi bilangan di sini ya. Di sini sudah tak hingga. Jadi kita bisa menyelesaikan ini dengan melakukan modifikasi. Oke. Pertama, ini penjabaran lengkap ya. Saya sudah cantumkan di sini penjabaran lengkap. Nanti kalau kalian sudah memahami ini, akan saya berikan langkah yang lebih praktis. Jadi ini akan cukup panjang. Perhatikan bahwa saya kalikan limit ini dengan 1. Berarti kan tidak ada perubahan. Seperti tadi kan. Karena berapapun itu kalau dikali 1 ya tetap tidak ada perubahannya. Oke, ini saya kali 1 agar tidak berubah. Tapi, saya akan modifikasi 1 ini menjadi seperti ini. Jadi 1/X pangkat 5 bahagi 1/X pangkat 5. Nah, ini kan 1. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus X pangkat 5, bukan yang lain? Nah, kalian harus melihat di antara semua X yang ada di sini, mana yang memiliki pangkat tertinggi. Ini kan 2, ini 4, ini 5, ini 2, ini 5. Yang tertinggi adalah 5, makanya di sini 1/X pangkat 5. Kalau misalnya di sini yang tertinggi adalah 7 misalnya. Jadi di sini 1/X pangkat 7. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini kita gabungkan ya. Ini tidak masalah, hanya kita gabungkan saja. Nah, lalu kita kalikan. Oke. Jadi ini seperti ini. Kalau ada misalnya bentuk 5 kali 1/2 itu kan 5 kali 1 bagi 2. Jadi 5/2. Nah, ini sama. Ini yang di dalam kurung X kuadrat tambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 kali 1 bagi X pangkat 5. Ya, dapatnya ini. Ini kan 5-nya pindah ke sini kan. Ini pindah di atas sini. Nah, seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk penyebutnya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu kita pisahkan. Jadi, ini kita pisahkan dengan ini, kita pisahkan dengan ini, kita pisahkan. Semuanya tentu saja ada X pangkat 5. Jadi ada penyebut X pangkat 5. Nah, setelah kita pisahkan, kita bisa bagi masing-masing ini. Untuk bagaimana cara membagikannya, silakan lihat materi pertama yang ini. Oke, di catatan kalian ada, di video ini juga ada penjelasannya. Jadi kalian bisa membaginya. Kayak ini saya lanjutkan di sebelah sini ya, karena supaya tidak buang-buang slide. Lalu, oke. Ini adalah proses pembagiannya. Saya tidak mau menjelaskan yang ini, silakan lihat materi pertama.
kenapa bentuknya seperti ini. Ini juga adalah pelajaran SMP kelas 7 ya, jadi saya rasa kalian sudah paham. Oke, yang harus kalian perhatikan hanya yang ini. Oke, ingat ya, kalau dia sama, jadi X pangkat 5 bahagi X pangkat 5, hasilnya adalah 1. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, lalu ini kan sama, jadi 1. Yang tidak sama ya, ini kan 2 dengan 5, 4 dengan 5. Nah, ini kan sama 5 dengan 5. 2 dengan 5 tidak sama, lalu ini sama. Yang tidak sama ya seperti ini. Caranya ya itu tadi di video pertama, silahkan dilihat. Lalu jadi seperti ini. Ini kita tidak apa-apakan yang satunya. Ya ini kita operasikan. Oke. Oke, lalu kita kembalikan bentuknya seperti ini. Ya bagaimana caranya ya silahkan lihat video pertama. Lalu perhatikan ya, sampai di sini kita bisa ganti semua X ini dengan tak hingga. Oke, yang perlu diingat adalah semua yang ada X-nya kita ganti dengan tak hingga. Loh, ini pangkatnya kemana? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Jadi seperti ini ya, kalau tak hingga dipangkatkan 3 itu kan tak hingga juga, seperti itu kan. Ini juga kan pangkat 3. Jadi tak hingga dipangkatkan 3 ya tetap tak hingga. Kita tulis saja tak hingga sini tanpa memedulikan pangkatnya. Semua yang ada variabelnya kita substitusi dengan tak hingga. Ini ya, 1 per tak hingga, 1 per tak hingga, 1 per tak hingga. Oke, ini tidak ada, jadi kita biarkan. Oke, jadi ini hasilnya berapa tadi? Kita dekati secara intuitif bahwa 1 per tak hingga itu adalah 0. Jadi semua yang pembagian ini ya hasilnya 0. Menyisakan ini kan 0 tambah 0 tambah 1 itu adalah 1. Dari 0 tambah 1 itu 1. Jadi 1 per 1, 1 bagi 1, 1. Jadi jawaban dari soal ini adalah 1. Nah, di contoh 2 ini cara yang lebih praktis. Tentu saja metodenya adalah berdasarkan contoh 1, tapi saya memangkas beberapa langkah ya, agar kalian tidak kesulitan. Jadi bisa langkahnya sampai di sini kita pangkas. Kita mulai dari sini saja. Oke. Pokoknya cari saja mana pangkat tertinggi. Dan pangkat tertinggi itu adalah ini kan X pangkat 7. Maka ya sudah. Kita bagi semuanya dengan X pangkat 7. Ini ya, seperti ini ya. Jadi dari sini kita langsung ke sini. Yang penting kan metodenya kalian sudah paham. Kenapa harus dibagi dengan X pangkat 5 di sini? Yaitu sebenarnya adalah modifikasi dengan bilangan 1 ini ya. Jadi teorinya kalian sudah tahu. Kalau kalian lupa ya kalian menggunakan ini saja. Tapi kalau kalian ingat ya tidak perlu. Nah ini kan X pangkat 7, jadi semuanya kita bagi dengan X pangkat 7. Jadi ini kita bagi X pangkat 7, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Semuanya kita bagi dengan X pangkat 7. Perhatikan bahwa kalian harus hati-hati dengan tanda ini ya, positif negatif di sini. Jangan sampai terjadi kekeliruan. Lalu, oke. Lakukan operasi seperti di contoh 1. Ini, oke. Jadi ini 3 kurang 7 negatif 4, 5 kurang 7 negatif 2. Nah ini sama makanya dia 1. Oke, ini kan X pangkat 7 per X pangkat 7-nya sama. Jadi 1, tapi ada sisa 4-nya. Jadi 4-nya itu dibiarkan. Ini 2 kurang 7 negatif 5, 6 kurang 7 negatif 1. Nah ini 2 disendirikan ya, karena ini sama. Jadi ini 1, tersisa 2. Ini kurang lebih mirip dengan contoh di minggu lalu. Lalu, oke, sampai di sini, ini kan 4 kali 1, 4, 2 kali 1, 2. Lalu kita ganti semua X ini dengan tak hingga. Nah, hasilnya, oke, kalian sudah tahu ya. Semuanya 0, menyisakan negatif 4 per 2. Ingat, ini tandanya di bawah juga. Ya, ini dapat negatif 2. Jadi selesai. Jadi ini cara yang lebih praktis dari contoh 1. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, contoh 3, 4, dan 5 kalian bisa coba sendiri. Tapi yang paling penting begini ya. Lihat. Yang ini jawabannya adalah 4 per 0. Ini kan pangkat tertingginya adalah 7. Berarti selain yang ini, semuanya menjadi 0. Ini kan di sini tidak ada pangkat 7 ya. Berarti semuanya 0 kan? Kalau di sini kan, ini kan pangkat tertingginya 7.
Di sini hanya ada satu yang pangkat 7, lalu ini pangkat 5, ini pangkat 2, 3, 4. Tidak ada lagi pangkat 7, berarti semuanya ini 0. Jadi 4 per 0 ini tak hingga. Kalau dia dalam konsep limit itu tak hingga ya. Kalau limit ini tidak ada, maka ini dibaca tidak dapat didefinisikan. Jadi hati-hati. Jadi ini di sini saya baca tak hingga, karena di sini kita belajar tentang konsep limit. Jadi mendekati ya. Nah, untuk contoh 4, di sini kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 9. Di sini tidak ada 9, di sini ada satu yang ini ya. Jadi semuanya 0, kecuali yang terakhir ini. Jadi 2 kali 1. Dapatlah 0 bagi 2, 0. Cara lengkapnya ya silakan kalian bisa coba seperti di ini ya, seperti cara ini. Dan yang terakhir, di sini ada 7, sini ada 7. Berarti ini yang kalian perhatikan. Yang sisanya ini tidak perlu diperhatikan. Maka jawabannya 3 per 5. Oke, di sini ada tips, selalu perhatikan pangkat tertinggi. Hanya pangkat tertinggi yang tidak menghasilkan 0. Semakin terbiasa, akan semakin mudah mengerjakannya. Jadi begini ya. Di sini pangkat tertinggi adalah 4x pangkat 7. Berarti cukup perhatikan koefisiennya. Ini kan 4. Yang lainnya ini berarti 0. Makanya 4 per 0. Ya dapatnya tak hingga. Begitu juga dengan yang kedua. Di sini kan semuanya tidak ada yang melebihi 9. Dan 9 hanya ada di sini. Ini semuanya 0. Ini 0. Yang ini adalah 2. Koefisiennya perhatikan. Yang lainnya tidak usah, jadi 0 bagi 2, dapatlah 0. Sementara yang ini, kedua-duanya berpangkat tertinggi 7, jadi pembilangnya 3x pangkat 7, kemudian penyebutnya 5x pangkat 7. Makanya kita hanya memperhatikan 3 dan 5, jadi 3 per 5. Oke, kalian bisa coba pakai ini. Kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa pakai ini. Tetapi sebagai tips untuk mengerjakan soal-soal limit, itu kalian bisa langsung menemukan jawabannya. Oke, makanya saya bilang tadi bahwa limit-limit tak hingga itu sebenarnya mudah, tapi konsepnya yang kalian perlu pelajari. Baik, demikian materi tentang limit-limit tak hingga pada bentuk aljabar hari ini. Jadi semua materi mengenai limit yang kalian perlukan di kelas 11 itu sudah dipelajari, sehingga di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan memasuki ulangan harian dulu ya. Dan selanjutnya setelah kita ulangan harian, kita akan mempelajari materi yang judulnya adalah turunan atau diferensiasi. Sekian materi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.